ya. Yang laki siapa ini yang ada? Ali Rahmat gitu ya. Ali Rahmat misalnya diterima ketika nembak seseorang itu mungkin bukan berarti bukan karena lelaki itu cocok di mata perempuan itu ya sesuai dengan kriterianya, tapi memang tidak cukup bukti, tidak cukup alasan untuk menolak gitu ya. Ya, ada kebalikannya ketika menolak, yang perempuan bingung karena tidak cukup bukti untuk menerima, ya, tidak cukup data, tidak cukup reasoning untuk menerima, ya. Seperti itu ya gambarannya. Jadi belum tentu, sehingga nanti terjadi kemungkinan terjadi kesalahan dalam menerima atau menolak hipotesis, ya. Nah, biasanya dalam perumusan hipotesis, ya, adalah diawali membuat hipotesis yang diharapkan ditolak, sehingga akhirnya dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima, ya. Jadi kalau misalnya seorang produsen obat itu beranggapan atau percaya bahwa obatnya lebih ampuh dibandingkan obat yang beredar sekarang, maka hipotesis awalnya atau H0-nya itu adalah obat baru tidak lebih baik, ya. Jadi dengan harapan ini ditolak, sehingga nanti yang terbukti adalah bahwa memang obat itu lebih ampuh, ya. Jadi hipotesis awalnya adalah obat ini tidak lebih baik, ya. Dalam rumusan yang lain hipotesis awal itu adalah praduga tidak bersalah, ya. Jadi seolah-olah tadi obat tidak lebih baik itu kan praduga tidak bersalah, ya. Satu yang sifatnya umum. Nah, itu perumusan hipotesisnya, ya. Nah, sama seperti misalnya ketika seorang dosen di sini ingin punya asumsi, punya pengalaman bahwa dengan metode yang berbeda itu akan bisa meningkatkan nilai ujian mahasiswa, ya. Nah, hipotesisnya seperti itu, ya. Tapi itu nanti harus buktikan. Nah, dalam rumusan hipotesis awalnya, maka tadi dirumuskan hipotesis yang diharapkan ditolak, ya. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah perbaikan pembelajaran dengan harapan klaim bahwa tidak ada perbedaan ini ditolak, sehingga yang diterima adalah bahwa memang ada perbedaan, ya. Sehingga pendapatnya dianggap benar, ya. Tipe hipotesis itu ada yang korelatif, yang menghubungkan antara dua variabel, atau hipotesis komparatif tentang ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok, ya. Nah, secara umum biasanya skripsi di mahasiswa di USB itu adalah hipotesisnya korelatif. Ada pengaruh apa terhadap apa, ya. Jarang atau saya belum menemukan yang hipotesisnya adalah komparatif, bahwa ada perbedaan yang signifikan antara metode pengerjaan dengan metode A dengan metode B misalnya, ya. Antara gaya kepemimpinan, ada perbedaan hasil atau kepuasan kerja antara gaya kepemimpinan lama dengan yang baru. Nah, itu jarang, ya. Termasuk mungkin di dosennya juga lebih banyak biasanya korelatif bukan komparatif. Salah satu yang komparatif misalnya dilakukan oleh Kodi Keuangan di Bu Erna. Dia melakukan penelitian membandingkan kondisi kinerja bursa pada zaman dua kepresidenan, yaitu pada zaman SBY dan zaman Jokowi, ya. Karena tentunya
gejolak atau pergerakan harga di saham itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah ya dalam ekonomi dan sosial dan yang lainnya. Ya itu apa yang terjadi di pasar modal kurang lebih itu dipengaruhi oleh faktor kebijakan. Ya, sehingga nanti kita bisa lihat yang mana kebijakan yang membuat pasar lebih bergairah, tumbuh lebih cepat ya. Itu tentunya dengan membandingkan ya, apakah ada perbedaan pertumbuhan, perbedaan rata-rata return misalnya antara pasar modal zaman SBY dan Jokowi misalnya. Nah ini prosedur ya, jadi prosedurnya harus dicermati, jangan sampai salah ya, karena nanti mungkin ya berimplikasi terhadap kesimpulannya ya. Yang pertama tadi rumusan, hipotesisnya rumusan hipotesisnya harus dirumuskan dengan baik. Ya, salah satunya seperti yang disebutkan di sini, nanti hipotesis itu harus berupa kalimat atau pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan, ya, tapi kalimat pernyataan, ya. Sehingga nanti bisa terlihat di sana tadi sebagai bahwa nanti hipotesis itu membantu mengarahkan riset saudara, ya. Jadi misalnya ada pengaruh promosi terhadap penjualan, ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan, ya. Itu hipotesis, ya, deklaratif, bukan pertanyaan apakah ada pengaruh, gitu ya, apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan atau kunjungan. Itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Diduga ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap kunjungan kembali ya, pada misalnya objek wisata apa ya. Itu yang pertama, hipotesisnya yang harus jelas. Nanti kemudian derajat kemaknaan atau sisi lain adalah tingkat kesalahan yang ditolerir. Ya, biasanya dalam bidang ilmu yang berbeda itu tingkat kesalahan yang ditolerir itu berbeda. Di teknik karena memang diharapkan presisi, maka tingkat kesalahannya maksimal itu 1%. Ya. Boleh. Jadi kalau misalnya membuat sebuah piston misalnya dalam untuk mesin mobil, ya, itu tentunya diameternya toleransinya sangat kecil, ya, tidak sampai misalnya sampai 1 senti gitu ya, sangat kecil. Kesalahannya mungkin tadi 1%. Ya, supaya tentunya nanti proses pengapiannya berjalan optimal. Ya, karena kalau lebih besar, variasinya ditolerirnya lebih besar, tentunya nanti tidak akan optimal. Yang konsekuensinya ya mungkin mobilnya nggak laku kan gitu. Tapi kalau di sosial, ya toleransinya lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam sosial itu ada unsur manusiawi, unsur manusia ya. Jadi biasanya di sosial itu ada interaksi antar manusia. Ya, ekonomi itu kan kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan interaksi antar manusia. Ya, jual beli itu seperti itu. Kemudian juga di sosial yang lain komunikasi itu ada interaksi dua manusia kan gitu ya. Ketika berkomunikasi. Nah, sehingga kita tahu manusia itu nggak susah untuk konsisten, ya, agak lebih sulit konsisten. Ya. Pagi bilang A, sore bisa bilang C, gitu ya.
juga bisa dipengaruhi oleh lingkungannya gitu ya. Tidak selalu objektif, dia mungkin subjektif. Ya, jadi ada tingkat kesalahan-kesalahan yang mungkin masuk secara sengaja atau tidak sengaja dalam penilaian dalam menjawab pertanyaan misalnya. Ya. Sehingga karena itu tingkat kesalahan sampai 5% kalau di ekonomi itu ditolerir. Kalau di sosial yang lain bisa sampai 10%. Nah, artinya 5% kesalahan ditolerir itu berarti ada kemungkinan 95% ya kalau penelitian itu diulang akan memberikan hasil yang sama. Jadi memberikan tingkat validitas sampai 95% ya. Jadi kalau diulang penelitian itu dengan cara yang sama, dengan instrumen yang sama, itu memberikan hasil yang kurang lebih sama. Dan kurang lebih 95% ya. Ada kemungkinan kesalahan atau perbedaan 5% tentunya. Ya. Nah, itu artinya ya, kurang lebih. Ya. Nah, nanti juga dengan hipotesis itu tadi bisa menentukan uji statistik yang akan digunakan, ya, baik secara metode atau mungkin secara rumus. Ya, metode misalnya ketika bicara pengaruh, maka metode statistiknya, uji statistiknya misalnya tentunya pakai regresi. Tapi kalau hipotesisnya komparatif, maka yang dipakai adalah uji statistik, misalnya uji beda. Nah, itu Ya. bawa. Buka. Nanti rumus yang dipakainya bisa Z, bisa T. Ya. Z itu untuk sampel besar dan T untuk sampel yang kecil. Ya, jadi jumlah sampel yang dipakai berbeda itu juga, maka rumusannya juga agak berbeda. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian nilai kritis. Nah, nilai kritis ini berkaitan dengan tingkat kesalahan. Ya, kesalahan 5%, maka nanti jadi kritisnya berbeda tentunya ketika tingkat kesalahannya yang ditolerir lebih besar. Ya. Nanti kritis ini menjadi batas nanti apakah hasil perhitungan dari data yang terkumpul itu ada di daerah lebih kecil atau lebih besar dari nilai kritis, sehingga dia apakah termasuk ditolak atau diterima. Ya, jadi menentukan ya. Sama seperti misalnya nilai ujian. Ujian itu kan ada batas-batasnya, ada nilai kritisnya. Kalau untuk dapatin A, nilai kritisnya adalah 85. Kalau di atas 85 itu dapat A, tapi kalau kurang dari 85 ya maksimal B gitu kan. Ya bisa B, bisa C, bisa D kan gitu. Ya nilai kritisnya 85 ya. Jadi kalau saudara dapat nilai 85,1 itu sebenarnya udah berhak dapat A. Tapi kalau misalnya 84,9 ya kalau hitungan komputer langsung yang hitung komputer itu masih dapat B gitu kan. Ya. Itu nilai kritis ya yang buat batasan nanti apakah diterima atau ditolak. Ya. Itu memasukkan nilai dari hasil statistik sampel ya, hitungan dari hasil sampel kemudian dinormalkan dalam berdasarkan kurva normal. Jadi dari sampel itu coba dinormalisasi kira-kira posisinya dalam kurva normal di sebelah mana. Ya. Dan baru nanti kesimpulan apakah menerima atau ditolak. Ya. Jadi ini hipotesis, tadi kalimatnya sudah deklaratif, kemudian melibatkan minimal 2 variabel, jadi pengaruh promosi terhadap penjualan, ada perbedaan kinerja atau kinerja pasar modal sebelum dan pada zaman Presiden A dan Presiden B, itu kan 2 variabel ya, variabel Presiden A dan variabel Presiden B ya. Kemudian mengandung suatu prediksi
terdapat pengaruh. Itu prediksi, tidak ada perbedaan, itu prediksi ya. Dan kemudian harus dapat diuji ya. Jadi dari variabel itu nanti harus ada indikator, dan indikator itu nanti bisa diuji ya. Diuji secara kuantitatif tentunya ya. Jadi kalau bicara tadi promosi, indikatornya apa promosi? Ya mungkin salah satunya biaya promosi gitu ya. Rata atau rata-rata biaya promosi. Walaupun juga bisa frekuensi juga bisa. Ya, jadi tinggal dicari mana yang lebih tepat. Demikian juga penjualan ya, tinggal diujinya nanti data indikatornya adalah ya rata-rata penjualan. Kemudian ujilah apakah ada hubungan ketika biaya promosinya naik, apakah penjualannya juga naik atau kebalikannya, turun jadi turun atau malah enggak gitu. Kok teorinya naik jadi naik, turun jadi turun ya, tapi mungkin juga enggak ya. Nah, itu harus dapat diuji di tes ya, dengan uji ya, dan salah satunya adalah uji statistik tentunya. Ya ini tadi udah. Ya ini gambarannya ya, salah satu contoh misalnya yang pada akan kita uji sebut hipotesis nol ya, yang biasanya tadi adalah hipotesis tidak bersalah ya, berarti tidak ada. Kalau bicara perbedaan ya berarti tidak ada perbedaan ya. Jadi kalau ingin menguji lebih apakah yang kita ingin pada kesimpulan bahwa hasilnya lebih besar dari nilai tertentu ya, maka ya mungkin nolnya adalah sama dengan, sehingga nanti lawannya HA-nya adalah lebih kecil atau lebih besar dari 500 misalnya. Jadi berlawanan hipotesis alternatif itu. Dan yang diharapkan sebenarnya nanti HA yang diterima, bukan H0. Nah ini tadi yang berlawanan ya, maka kalau H0-nya adalah sama dengan, maka lawannya adalah tidak sama dengan. Ya, kalau lebih besar lawannya adalah lebih kecil, kalau lebih kecil lawannya adalah lebih besar. Ya. Jadi dari inilah nanti ada yang namanya dua arah dan satu arah. Kalau yang sama dan tidak sama dengan ini adalah dua arah. Sedangkan kalau lebih besar atau lebih kecil itu satu arah. Nah, uji satu arah atau dua arah atau satu pihak atau dua pihak itu tentunya akan menentukan hasilnya. Ya, nanti akan mempengaruhi hasilnya, kesimpulannya apakah dia masuk ke ditolak atau diterima. Gitu. Sebagai contoh misalnya ini dua arah. Jadi kalau alfanya 5%, maka kalau dua arah dibagi dua, ya. Jadi tinggal 2,5%, 2,5%. Ya, titik kritisnya ya sebelah kiri dan bisa masuk ke sebelah kanan. Ya, tapi kalau satu arah ya mungkin di sebelah kanan saja atau di sebelah kiri saja daerah penolakannya. Ya. Sehingga nanti tentunya hasilnya dengan alfa yang berbeda, nanti boleh jadi yang akan berbeda kesimpulannya. Ya, nilainya sama, ya jet hitungnya, tapi karena alfanya lebih besar, maka boleh jadi diterima. Tapi ke tempat lain boleh jadi ditolak. Ya, sekali lagi karena pengujian hipotesis itu tadi ada alfa, ya ada tingkat kesalahan yang ditolerir, maka boleh jadi kita melakukan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan, ya. Ya, tadi kan disebutkan kita menerima H0 itu boleh jadi karena tidak ada data atau kurangnya alasan untuk menolak, atau kita menolak
karena kurangnya alasan atau bukti untuk menerima. Ya. Nah inilah kemudian yang menjadi bisa terjadi kesalahan. Ya, kita menerima yang harusnya ditolak atau menolak yang harusnya diterima. Ya. Nah, ketika menolak yang harusnya diterima, ya, maka itu adalah sebutnya kesalahan tipe 1, sedangkan kalau kita menerima yang harusnya ditolak, ya, maka itu adalah tipe kesalahan 2. Ya. Kita pengennya dapat pasangan yang sabar, yang pengertian. Nah, dalam pengamatan awal kita menerima seseorang karena dianggap itu seperti itu, tapi setelah berjalan waktu ternyata berbeda. Berarti kita melakukan kesalahan tipe 2, menerima yang harusnya ditolak. Gitu ya. Nah, dalam uji hipotesis parametrik yang disebut parametrik, kenapa? Karena datanya nanti adalah data hasil perhitungan, pengukuran, bukan perhitungan. Ya, jadi ini karena normal, menggunakan kurva normal, distribusi normal, maka yang diuji adalah data-data parametrik, data-data hasil pengukuran, bukan perhitungan. Ya. Kenapa ini masih berhubungan dengan normal? Ya. Nah, dalam distribusi normal ada yang namanya uji hipotesis seperti ini. Nah, ini misalnya kita ingin menguji apakah rata-ratanya sama dengan nilai tertentu. Uji rata-rata, maka dia bisa sampelnya kecil atau sampelnya besar. Kalau kecil pakai rumus uji T, sedangkan ini rumus uji Z. Ya, ada perbedaan sedikit. Demikian juga untuk beda rata-rata. Kalau sampelnya besar, Z, kecil T. Dan kemudian ada uji korelasi dan uji regresi. Nah, yang 5-6-nya kita nggak bahas di sini, tapi nanti ada bahasan tersendiri. Ya. Nah, ini gambarannya. Kita ingin menguji apakah rata-rata sesuatu sama dengan nilai tertentu. Ya, apakah misalnya berat barang yang diproduksi benar 50 kilo, gitu. Maka kalau untuk menguji pernyataan atau hipotesis itu digunakan data yang besar, yaitu lebih besar dari 30, maka rumusnya yang dipakai Z. Tapi kalau data yang diambil itu relatif kecil, kurang dari 30, maka rumus yang dipakai yang T. Ya. Itu aja sih bedanya. Ya, termasuk tadi uji beda gitu ya. Kalau kita besar datanya pakainya rumus Z hitung, bukan T hitung. Nah, ini satu arah ya. Kapan kita menggunakan satu arah atau dua arah seperti ini ya? Maka itu tergantung dari sifat hipotesisnya atau dugaan yang dirumuskan dalam hipotesisnya. Ya. Kalau dalam rumusan hipotesisnya saudara yakin hasilnya cenderung ke satu hal tertentu, sudah pasti, sudah bisa dipastikan terus secara teori atau berdasarkan pengalaman itu mengarah ke satu hal, misalnya lebih besar atau lebih kecil, udah pasti gitu, bahasa positif atau pasti negatif ya, maka itu bisa menggunakan satu arah. Tapi kalau berdasarkan logika, berdasarkan pengalaman dan penelitian sebelumnya, bahwa hasilnya itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa baik, bisa buruk, belum pasti, maka itu lebih tepat menggunakan dua arah. Misalnya kalau bicara dampak, maka dampak itu bisa positif, bisa negatif. Ya, nggak bisa memastikan bahwa dampak itu arahnya positif atau dampak itu arahnya negatif misalnya. Ya bisa positif, bisa negatif, maka itu ujinya uji dua arah. Tapi kalau misalnya sudah pasti
dampaknya. Misalnya inflasi itu akan menurunkan daya beli. Itu negatif ya, berlawanan ya. Itu kan satu arah pasti. Nggak ada cerita inflasi itu akan meningkatkan daya beli ya. Inflasi itu pasti menurunkan daya beli ya. Hanya berapa besar pengaruhnya dari peningkatan inflasi itu terhadap penurunan daya beli itu yang bisa diukur ya, bisa diteliti. Apakah sama di semua daerah, apakah sama untuk semua daerah atau semua golongan masyarakat itu bisa diteliti ya. Tapi arahnya sudah pasti berlawanan atau negatif ya. Inflasi itu akan menyebabkan daya belinya berkurang. Nah ini nilai Z kritis ya yang tadi bisa kita lihat di tabel ya, untuk 5% kalau satu arah berapa, kalau dua arah. Jadi kalau dua arah maka kalau tingkat kesalahan yang ditolerir atau alfanya 5%, maka kalau kita tadi karena belum jelas apakah positif atau negatif pengaruhnya, maka nanti yang 5% dibagi 2, jadi 2,5. Yang dilihat di tabel adalah Z untuk alfa 2,5%. Tapi kalau satu arah ya yang dilihat datanya adalah Z untuk alfa 5%. Ya. Contoh kayak gini ya, jadi kalau memang satu arah lihatnya 0,05, tapi kalau dua arah nilai yang dilihat adalah bukan 0,05 tapi 0,025 ya. Kalau alfanya 10%, kalau satu arah ya dilihat pada alfa 10%. Ya, tapi kalau dua arah maka dilihatnya yang di 0,05 ya. Itu sedikit perbedaan. Ya, sebagai pengetahuan kapan menggunakan satu arah dan dua arah. Nah, sebelum ke kasus, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin saya terlalu cepat. Apakah ada yang ingin dikomentari dulu, Fani? Ingin berkomentar? Halo, masih ada, Fani? Belum ada, Pak. Ini tinggal 10 menit, yang mudah-mudahan nanti cukup buat soal. Dea Aryani, ada komen, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Masih bisa ngikutin? Ketinggalkan, Pak. Oke, karena nggak ada, kita lanjutkan. Ini contoh soal. Ya, jadi ada sebuah produk singlet ya merek A, itu diklaim manajemen mengklaim bahwa itu bisa tahan sampai 180 hari ya rata-rata. Mungkin berdasarkan pengalaman lalu ya. Apakah klaim ini bisa diterima atau benar atau tidak? Maka kita bisa melakukan penelitian, pengujian. Ya, di sini diuji 36 singlet atau sebagai sampel untuk menguji pernyataan 180 hari ini. Ya. Dan kemudian hasil pengujian ternyata rata-rata itu rusak pada hari ke-174, jadi daya tahannya cuma 174 dan variasinya sampai 10, artinya maksimal sampai dengan ada yang sampai 184 hari, tapi juga ada yang baru sampai 164 hari daya tahannya. Itu kurang lebih simpangan baku, arti simpangan baku ya. Jadi plus sekian dan minus sekian. Ya. Bapak izin kalau yang tadi gagal absen bagaimana ya, Pak? Seperti minggu-minggu yang lalu aja, gimana kan sudah saya terangkan. Masa saya harus ulangi terus? Ya, karena nggak mungkin dalam waktu yang terbatas ini absen manual. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, jadi ini rumusan hipotesisnya bahwa tadi kita ingin menguji apakah mu-nya sama dengan 180. Ya.
Alternatifnya ya tentunya tidak sama dengan 180. Ya dengan berdasarkan tadi hasil sampel diperoleh 174 dengan standar deviasi 10, kita masukkan ke rumus maka diperolehlah minus 3,59. Ya. Nah, yang digunakan adalah uji dua arah. Kenapa? Karena ya tadi kemungkinan belum pasti ya. Kita nggak bisa mungkin agak sulit memastikan bahwa pasti kurang dari 180 atau pasti lebih dari 180. Tapi kemungkinannya ya kalau bisa kurang dari 180 dan lebih dari 180 kan gitu ya kemungkinan daya tahan. Maka digunakanlah yang lebih tepat dua arah. Ya. Nah, dua arah jet kritisnya adalah 1,96. Maka kalau kita lihat min 359 ini ada di area abu-abu ini yang diarsir ya, yang merupakan daerah penolakan ya. Oleh karena itu maka H0 ditolak dan HA-nya diterima, bahwa klaim 100 daya tahannya di 180 itu nggak bisa diterima ya. Yang benar, yang lebih tepat adalah bervariasi ya, bervariasi daya tahannya ya, yaitu bisa lebih besar atau lebih kecil dari 180 ya. Ini kesimpulannya. Oke, kemudian yang kedua masih ada waktu 6 menit. Mana ini? Yang kedua ini bahwa juga ada klaim bahwa berat bersih sebuah makanan itu 5 ons, tapi kemudian ada klaim dari konsumen itu rata-rata katanya kurang dari 5 ons. Nah, ini kita ingin buktikan apakah klaim ini bisa diterima ya atau tidak. Karena itu dilakukan penelitian terhadap sampelnya, diambil 23 dan diperoleh hasil rata-ratanya 4,9 dan siman bakunya 0,2. Ya, tingkat keyakinan 95% atau tingkat kesalahan yang ditolerir itu 5%. Sama seperti tadi, cuman di sini perbedaan dalam rumusan hipotesisnya, bahwa yang diharapkan kan tadi klaimnya benar apa enggak, lebih kecil dari 5 ya. H0-nya tetap praduga tidak bersalah atau sama dengan 5 ya. Ini gampangnya H0 biasanya sama, dibuat sama dengan aja kalau memang tidak yakin lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Kalau kecil bahwa kemungkinan lebih besar yang diterimanya, maka H0-nya mungkin lebih kecil gitu ya. Karena harapannya kan HI yang diterima, bukan H0. Ya. Nah, dengan kondisi ini kita hitung jetnya adalah min 2,5. Maka jet kritisnya beda. Kalau tadi karena sama-sama alfa 5%, tapi karena itu dua arah jadi 1,96, maka kalau satu arah jadi minus 1,71. Ya. Nah, ini kalau min 0,25 itu ada di daerah diarsir. Artinya dia ada di daerah penolakan, ya, penolakan H0 atau penerimaan HI. Berarti memang benar klaim dari konsumen bahwa berat rata-rata dari makanan itu kurang dari 5 ons. Ya. Terbukti memang kurang dari 5 ons. Nah, itu gambarannya ya. Nanti ini saya share, silahkan dibaca lagi, dicermati. Dan juga nanti akan saya kasih soal, silahkan dijawab, dipelajari. Ya. Kalau belum paham, ya nanti bisa kita diskusikan. Tapi saudara bisa juga diskusi sementara misalnya dengan AI gitu ya. Tapi sekali lagi harus kritis, jangan menerima begitu saja. Karena kadang dengan terbatasan yang ada juga AI mungkin bisa melakukan kesalahan
ya. Karena saya juga misalnya pernah membuat tulisan, AI menampilkan referensinya, setelah dicek ternyata tidak sama dengan apa yang ditulis, ya. Artikelnya tentang apa, di pendahuluan yang dibuat AI tentang apa, jadi berbeda. Nah, ketika ditanyakan, dikonfirmasi, ya itu hanya simulasi gitu untuk memberikan gambaran isi dari sebuah misalnya pendahuluan itu apa saja, ya. Dasarnya apa aja, salah satunya tadi tentunya ada studi literatur, ya. Tapi isinya boleh jadi berbeda, ya, dengan referensi yang ditulis, ya. Itu ada kesalahan-kesalahan lain yang akan terlihat kalau kita paham tentang teorinya dengan baik, ya. Tapi juga ada yang bisa membantu dalam beberapa hal, ya, wawasan, terutama kita mungkin akan bisa melihat ada hal-hal yang bisa dilihat AI yang kita nggak melihat gitu, ya. Terlewat melihat, ya. Jadi nggak ada salahnya, bisa dimanfaatkan, tapi pengambilan keputusan tentunya sekali lagi di pihak pengguna, ya. Karena resikonya yang terima juga yang pengguna gitu, ya. Kita nggak bisa nyalahin AI, ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan, ya, karena ini waktunya mau habis kayaknya, ya. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.